Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, suasananya. 3 dan 4 Pendekar Raja Wali. Di episode sebelumnya, Pangeran ke-6 Qin melemparkan tombak tepat ke arah kucing kecil. Di saat itu juga, JB melepaskan anak panahnya menjatuhkan tombak tersebut. Wang Han, ayah angkat dari Genghis Khan pun mencoba mengatasi kemarahan Pangeran ke-6 dan mengundang mereka masuk ke perkemahan. Sesampainya di dalam, Pangeran Qin memberikan gelar kepada Genghis Khan dan menimbulkan kecemburuan terhadap dua saudaranya, Jamuka dan Sang Kun. Sementara itu, Tuolei mengagumi sikap Kuo-Ching yang berani membalas penghinaan Pangeran Qin. Tuolei pun mengajak Kuo-Ching untuk mengangkat saudara. Mereka bertukar benda pribadi dan bersumpah untuk mengangkat saudara sehidup semati. Di tempat lain, 7 pendekar aneh telah menginjakkan kakinya ke Mongolia untuk mencari Kuo-Ching. Di tengah jalan, mereka melihat sekumpulan anak berkelahi. Seorang anak tengah mengambil batu besar untuk dilemparkan ke Kuo-Ching, dan salah satu pendekar aneh mencegahnya. Saat itu juga, Kuo-Ching mengeluarkan belatinya dan membuat anak lainnya kabur. Merasa penasaran, pelajar bertangan cepat mengerebut belati tersebut dan melihat ada ukiran nama Yang Kang di situ. Merasa tidak ada yang istimewa, ketujuh pendekar aneh ini berniat melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba dikagetkan dengan suara Tuolei yang memanggil nama Kuo-Ching untuk mengajaknya pulang. Ketujuh pendekar langsung turun dari kuda semua dan mengkonfirmasi identitas Kuo-Ching. Kuo-Ching mengatakan bahwa ayahnya adalah Kuo Xiaotian yang telah dibunuh oleh Tuan Tiente. Ketujuh pendekar ini langsung tertawa bahagia setelah 6 tahun akhirnya mereka menemukan Kuo-Ching. Setelah itu, ketujuh pendekar aneh meminta Kuo-Ching untuk mengangkat mereka sebagai guru untuk diajarkan kungfu. Setelah melihat kemampuannya sebentar, gurunya mampu melihat kalau Kuo-Ching terlalu bodoh dan bahkan tidak bisa menguasai 3 jurus yang sangat sederhana sekalipun. Pelajar tangan cepat meminta Kuo-Ching untuk pulang dan mencari mereka malam nanti sendirian di atas puncak gunung. Hal ini adalah untuk mengetes apakah Kuo-Ching memiliki keberanian apa tidak. Para gurunya sepakat bodoh bisa diatasi dengan kerja keras dan kerajinan, tapi kalau keberanian harus ada dari dalam diri sendiri. Sembari menunggu malam, tiba-tiba mereka menemukan tumpukan 9 kepala tengkorak yang telah terlubangi. Di tiap tengkorak ada 5 lubang sebesar jari. Kakak pertama mengatakan itu adalah jurus sesat bernama 9 tengkorak putih yang dikuasai oleh pesilat Heifang Chuangsa. Mereka adalah sepasang suami istri yang dulunya membunuh kakak Ke-Chen-e dan membuat matanya buta. Mereka telah lama hilang di dunia persilatan dalam waktu yang lama. Dan tidak disangka mereka sembunyi di sini. Kakak pertama mereka berkata ia akan balas dendam dan meminta semua adiknya untuk pergi. Namun, para adiknya menolak dan akhirnya mereka menyusun rencana untuk menyerang Heifang Chuangsa bersama. Malamnya, benar saja Mei Chaofeng pergi ke kuburan di atas gunung untuk berlatih, dan langsung saja 5 orang kakak beradik ini muncul untuk menyergapnya. Di tengah pertarungan, pelajar tangan cepat muncul dari belakang untuk memberikan serangan kejutan dengan menotoknya. Tapi tidak berhasil. Setelah itu, kakak pertama yang bersembunyi di dalam peti kubur keluar dan melancarkan serangan kejutan kedua dengan senjata rahasianya, sehingga membuat mata Mei Chaofeng buta. Di saat itu juga, Mei Chaofeng bertanya siapa sebenarnya mereka, dan Ke-Chen-e mengungkap identitasnya. Sementara itu, Kuo-Ching kecil yang tidak tahu apa-apa telah berhasil memanjat naik ke atas gunung dan menyapa para guru mereka. Di saat itu juga, suami Mei Chaofeng datang dan langsung menangkap Kuo-Ching. Gurunya langsung menyerang satu persatu dari mereka pun dikalahkan. Adik kelima bahkan terkena pukulan maut saat hendak melindungi adik ketujuh. Kakak pertama kemudian dicengkram dan di tengah itu Kuo-Ching mengeluarkan belati lalu ditusukkan ke suami Mei Chaofeng. Seketika itu juga ia mati dan Mei Chaofeng membawa suaminya pergi sambil meneriakkan akan membalas dendam kepada mereka semua. Setelah itu ternyata luka pukulan yang diterima adik kelima terlalu dalam dan akhirnya meninggal juga. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Kuo-Ching memberikan hormat terakhir kepadanya dan ia berpesan agar Kuo-Ching belajar dengan giat. Setelah itu, Kuo-Ching mulai dilatih oleh semua gurunya dan tidak terasa waktu 10 tahun telah berlalu dan Kuo-Ching kecil pun telah menjadi Kuo-Ching dewasa. Meski demikian, para gurunya melihat tidak ada perubahan berarti dalam kungfu Kuo-Ching yang hanya mampu menyerap beberapa jurus dari para gurunya. Selesai berlatih, Kuo-Ching ditemui Hua Cheng, adik perempuan dari Tuolei yang mengabarkan ada sekumpulan Raja Wali Hitam telah menyerang Raja Wali Putih mereka.
Kucing pun bergegas menuju TKP dan langsung memacu kudanya ke depan dan melepaskan anak panahnya yang langsung mengenai 2 ekor Raja Wali Hitam sekaligus. Genghis Khan memuji kucing dan memberikan hadiah kepadanya. Meski kucing tergolong bodoh, namun ilmu memanahnya yang dipelajari dari JP bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dan dari momen inilah kucing mendapatkan gelar pendekar pemanah Raja Walinya. Meski Raja Wali Hitam sudah dibunuh dan kawanannya telah diusir, tapi Raja Wali Putih telah mati. Hal ini membuat kucing dan Hwacheng merasa khawatir bagaimana nasib anak Raja Wali Putih. Dan mereka pergi ke bawah kaki gunung yang curam lalu mencoba mencari cara untuk naik ke atas gunung. Sampai di sana, kucing mengatakan gunung itu terlalu tinggi dan tidak sanggup memanjatnya. Seketika itu juga muncul seorang pendeta Chuanchen yang bernama Mai. Ia langsung menggunakan ilmu ringan tubuhnya untuk mengambil sarang anak Raja Wali turun untuk mereka berdua. Kucing terkesan dengan ilmu ringan tubuh pendeta itu dan meminta pendeta Mai untuk memberikan petunjuk pada dirinya agar meningkatkan kungfunya. Pendeta Mai lalu berkata untuk menemuinya 3 bulan lagi di atas gunung. Kucing mengatakan bagaimana ia bisa naik ke atas gunung tersebut. Pendeta Mai bilang asal ada niat pasti ada jalan. Dan berakhir sudah episode yang ketiga. Lanjut ke episode 4. 3 bulan berlalu, kucing berusaha memanjat naik ke atas gunung menemui pendeta Mai. Ia gagal berkali-kali, kemudian pendeta Mai melemparkan tali untuk membantu kucing naik. Sampai di atas, Mai mengatakan ia tidak akan menerima kucing sebagai muridnya. Tetapi ia akan mengajarkan kucing mengatur nafas, duduk, berdiri, dan tidur. Apa yang diajarkan ini memang tampak sederhana, tapi tanpa disadari kucing, Mai mengajarkannya untuk bermeditasi, memusatkan pikiran dan energinya. Setiap hari, kucing berlatih dengan gurunya dan malamnya berlatih di atas gunung dengan Mai. Waktu setahun akhirnya berlalu, kucing menunjukkan perkembangan kungfunya yang pesat dan bahkan ia bisa menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk naik ke atas gunung tanpa tali lagi. Suatu hari ada seekor kuda liar yang melintas di saat kucing dan gurunya berkumpul. Guru ketiganya mencoba naik ke atas kuda liar ini untuk menjinakkannya tapi gagal dan terjatuh. Lalu kucing naik ke atas kuda liar tersebut dan berhasil menjinakkannya. Gurunya melihat kemampuan meringankan tubuh kucing yang luar biasa, lalu mulai mencurigainya dan menanyainya. Kucing bilang kalau orang tersebut hanya mengajarkan cara duduk dan tidur saja, dan bukan mengajarkan ia kungfu. Gurunya mengatakan itu adalah latihan tenaga dalam. Lalu mereka bertanya siapa orang itu, tapi kucing juga tidak tahu karena selama ini ia tidak pernah menanyakannya. Malam tiba, gurunya membuntuti kucing ke gunung tersebut. Sampai di atas, kucing dan Mai menemukan tumpukan tengkorak. Hal ini menandakan Mei Chaofeng telah kembali untuk balas dendam setelah 12 tahun. Dan benar saja Mei Chaofeng muncul setelah itu. Kucing dan Mai mengikuti Mei Chaofeng, sedangkan keenam guru kucing menyusul ke atas gunung dan tidak menemukan murid mereka, malah menemukan formasi tengkorak Mei Chaofeng. Hal ini tentu membuat guru kucing berpikiran kalau muridnya telah belajar dari Mei Chaofeng. Sementara itu, Mai dan kucing terus mengikuti Mei Chaofeng dan akhirnya mengetahui kalau Mei Chaofeng memang sedang mencari 6 pendekar aneh. Di saat membuntuti Mei Chaofeng, secara tidak sengaja kucing melewati sebuah tenda dan mencuri dengar pembicaraan pangeran ke-6 Wan Yang Hongli sedang bersekongkol dengan Jamuka dan Sangkun untuk menjebak Genghis Khan. Setelah itu, Mai meminta kucing untuk membawanya agar menemui gurunya. Setelah bertemu dan menceritakan duduk perkara, barulah guru mereka tahu kalau kucing belajar dengan pendeta Chuanchen Mai. Mereka pun menyusun rencana bagaimana melawan Mei Chaofeng. Sementara itu, kucing pergi mencari Genghis Khan. Tapi di tengah perjalanan, ia bertemu Hwacheng dan menyampaikan pesannya. Hwacheng kemudian memberitahukan rencana pengkhianatan itu kepada Genghis Khan. Tapi Genghis Khan tidak mempercayainya. Khan berpikir itu hanyalah alasan Hwacheng untuk menghindari perjodohan pernikahannya dengan anak saudaranya Tuse. Di sisi lain, Mai menjelaskan kekuatan Mei Chaofeng telah berkembang pesat. Bahkan dengan pendeta Mai ditambah 6 pendekar aneh, belum tentu bisa mengalahkannya. Mai lalu mengusulkan untuk menipu Mei Chaofeng agar mereka terhindar dari bahaya. Malamnya, Mai, kucing, dan ke-6 gurunya duduk di atas gunung untuk menjalankan muslihat mereka. Mei Chaofeng datang dengan membawa Hwacheng yang sedang pingsan untuk dijadikan objek melatih cakar tengkoraknya. Lalu mereka semua berakting memerankan 7 pendeta Chuanchen yang ingin membasmi Mei Chaofeng.
Diperdaya karena matanya yang buta, akhirnya Mei Chao Feng percaya dengan tipuan itu dan memilih untuk pergi daripada melawan 7 pendeta Chuan Chen yang kuat. Saat itu juga Hua Cheng sadar dan Kuo Qing menanyakan apakah ia sudah menyampaikan pesan kepada ayahnya. Hua Cheng mengatakan ayahnya tidak percaya dan kini sudah masuk perangkap dan berangkat ke perkemahan Sang Kun dengan jumlah prajurit yang minim. Kuo Qing lalu menyusul Genghis Khan dan menghentikannya, tepat beberapa langkah sebelum Genghis Khan masuk ke dalam perangkap. Setelah melihat bagaimana ngototnya Kuo Qing mencegahnya, akhirnya Genghis Khan percaya dan mundur. Tapi jalan mundurnya ternyata juga sudah dicegat dan mereka diserang dari berbagai arah. Pada akhirnya Genghis Khan dan semua prajuritnya terpojok di jalan buntu dan dikepung tanpa jalan keluar. Saat itu juga Genghis Khan menanyakan kepada saudaranya sendiri kenapa menginginkan nyawanya. Jamuka mengatakan kalau sejak dahulu Mongol terdiri dari banyak suku dan keberagaman, tapi ia tidak senang dengan Genghis Khan yang ingin mempersatukan suku-suku tersebut. Genghis Khan lalu menjawab kalau mereka semua masih tidak mengerti. Ia melakukan hal ini supaya Mongolia bisa bersatu melawan penjajahan bangsa Qin. Merasa di atas angin, Tuse, anak dari Sang Kun, maju ke depan perbatasan mengajak Genghis Khan untuk duel. Tantangan ini langsung disambut oleh Kuo Qing yang dengan mudah mengalahkannya dan menangkapnya sebagai sandera. Tuse langsung ditodongkan senjata oleh Genghis Khan untuk meminta semua prajurit lawan yang mengepungnya mundur. Dan berakhir sudah episode keempat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.